Jadi innallaha ta'ala setune Allah ta'ala yudni iku marekake sapa Allah atau mareki sapa Allah al mukmina ing wong kang beriman. Fayadau moko ndeles sapa Allah alaihi ing atase wong kang beriman kanafahu ing ayang-ayangi. Asal katanya kanafa itu sayap, tapi kebanyakan pensarahnya menafsirkan sayap sebagai bayangan. Ing ayang-ayangane Allah wa yasturuhu lan nutupi sapa Allahu ing mukmin minan nasi saking menungso wa yuqarriruhu lan gawe ngakoni sapa Allahu ing wong mukmin bidunubihi kelawan dosa-dosane wong mukmin. Fayaqulu maka dawuh sapa Allah ata'rifu ana ta weruh sapa sira dan bakada ing dosa kaya mengkene. Ata'rifu ana ta weruh sapa sira ana ta ngerti sapa sira dan bakada ing dosa kaya mengkene. Fayaqulu maka ngucap sapa mukmin naam nggih ai rabbi duh pangeranku hatta ida qarrarahu sehingga nalikane ngakoni sapa mukmin hu ing dosa atau hu ing Allah bidunubi kelawan dosa-dosa mukmin waraa lan ningali sapa wong fi nafsi ing dalam awak dhewe mukmin annahu ing sedaya mukmin qad halaka iku teman-teman cilaka teman-teman rusak sapa mukmin qala dawuh sapa Allah fa inni moko sunne ingsun qad satartuha teman-teman nutupi sapa ingsun ha ing dosa alaika ing atase sira fit dunya ing dalam dunia wa ana lan utahe ingsun akfiruha iku ngakoni ngapura sapa ingsun ha ing dosa-dosa laka kedue sira al yauma ing dalam dina iki summa yu'ta moko keri-keri den paringi sapa mukmin kita bahasanatihi ing kitab catatan kebagus-bagusane wong mukmin biyaminihi kelawan tangan tengene wong mukmin. Wa amal kafiru lan ana pun utawi wong kang kafir wal munafiqu lan wong kang munafik fayaqulu moko ngucap sapa Allah fayaqulu benar itu ya ntar tak lihat dulu di kitab saya fayaqulu moko ngucap sapa al ashadu piro-piro seksi haulai utai mengkono-mengkono wong akeh alladzina kadzabu kang padha nggorake sapa wong akeh ala rabbihim ing atase pangerane wong akeh ala iling-iling laknatullahi utai laknate Allah iku alad dolimina iku ing atase wong kang dolim rawahu ngriwatake hadis sapa Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Jadi hadis ini menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar. Nanti ketika kita semuanya di padang mahsyar itu akan mengalami namanya hisab. Hisab itu artinya perhitungan amal. Jadi urut-urutannya. Nah, kalau kita baca di kitab-kitab yang bercerita tentang hari akhir, itu kan setelah terjadinya kiamat, dunia itu akan mengalami kekosongan. Alam semesta mengalami kekosongan sebanyak 40. Dalam Bibel cuma disebutkan 40. Tidak jelas 40 hari, 40 tahun, 40 jam, atau 40 abad, tidak ada yang tahu ya. Maka cuma dikatakan 40. Kemudian setelah itu nanti bumi itu akan dijadikan datar, padang mahsyar. Nah, kemudian semua orang-orang yang meninggal dunia itu nanti tulang belakangnya itu akan dari tulang belakangnya itu akan ditumbuhkan kembali sehingga menjadi jasad-jasad yang kosong tanpa nyawa. Kemudian yang pertama kali dibangkitkan itu nanti adalah malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil disuruh meniup trompet yang berisi arwah orang-orang banyak tadi. Maka semua arwah orang banyak itu akan kembali kepada jasadnya masing-masing. Ini kejadiannya itu
tidak ada yang tahu kapan. Tapi sebelum malaikat Israfil disuruh dibangkitkan, suruh tiup trompet, akan terjadi hujan mani. Gara-gara hujan mani tadi nanti tulang-tulang ekor yang hancur atau yang masih ada itu nanti akan tumbuh seperti tumbuhan, jadi jasad-jasad manusia. Maka setelah malaikat Israfil meniup trompetnya, ruh kembali pada tubuhnya masing-masing. Semua orang tuh bangkit dalam keadaan kebingungan. Nah, sedang apa ini? Semuanya dalam keadaan tidak pakai baju, kecuali orang-orang yang matinya dalam keadaan mati syahid. Ketika orang mati syahid itu akan dihidupkan dengan pakaian yang dia pakai ketika meninggal dunia itu. Dan itu kalau orang mati syahid kan nggak perlu kafan semacam kita, itu nggak perlu. Mereka sudah punya pakaian sendiri, pakaiannya orang-orang mati syahid tadi. Nah, maka kemudian tapi ya tetap sebaiknya dikafani. Nah, tapi nanti mereka akan dibangkitkan dengan cara apa? Dengan cara pakaian yang mereka pakai itu tadi. Maka setelah terjadinya tiupan yang pertama, orang-orang bangkit, nanti matahari akan didekatkan sekali kepada para makhluk sehingga mereka semuanya kepanasan. Ketika mereka kepanasan akan keringetan, dan keringatnya akan membanjiri tubuh mereka sesuai dengan dosa-dosanya. Kalau tidak punya dosa ya, atau dosa sedikit sekali ya di bawah mata kaki. Kalau agak banyak lutut, kalau banyak sampai pusar, kalau banyak sekali ya sampai lehernya, kalau banyak-banyak sekali ya sampai menutupi kepalanya. Maka orang-orang sudah tidak mikir kanan kirinya, yang dipikir dirinya sendiri, nafsi, 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 kan itu kan. Termasuk para nabi. Maka kejadian itu lama sekali sehingga orang-orang bingung, akhirnya mereka punya apa musyawarah mufakat. Oh, kita temui nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, bapak kita. Kita minta tolong supaya segera hari ini dilakukan apa supaya segera dilakukan. Maka kemudian mereka datang ke Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam juga bilang nafsi, nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri. Karena bingung. Bingung kenapa? Dia merasa punya dosa karena telah makan buah yang terlarang itu. Maka kemudian setelah Nabi Adam tidak sanggup, terus kepada Nabi siapa itu? Nabi Nuh kalau tidak salah. Nabi Nuh. Nah, maka ternyata Nabi Nuh pun tidak bisa karena dia saat itu merasa berdosa, telah mendoakan umatnya yang tidak beriman sehingga terjadi banjir tadi. Kemudian disuruh ke Nabi Ibrahim, tidak sanggup juga. Kemudian sampai ke nabi-nabi yang lain, terakhir kepada Nabi Muhammad. Maka ketika sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bersujud sampai lama sekali sehingga kemudian barulah Allah memutuskan untuk dilakukan perhitungan amal. Yaumul Qadha, Yaumul Fasl, gamanya sebenarnya yaitu hari perhitungan, hari permisahan antara yang baik dan yang buruk. Maka kemudian setiap orang itu akan dipanggil masing-masing, namanya hisab. Nah, tapi umat Islam itu nanti ada sebagian yang masuk surga tanpa dihisab, ada itu. Dan hisab ini tergantung dari banyak hal, ada karena dihitung dari hartanya, dari mana dia ambil, kemudian dari untuk apa dikerjakan, kemudian amalnya dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini bercerita tentang masalah hisab. Jadi ketika Allah itu memanggil tiap orang sesuai dengan namanya dan nama bapaknya, maka khusus untuk orang beriman itu punya keistimewaan. Jadi kalau orang kafir, orang yang lain dipanggil Fulan bin Fulan, kemudian langsung itu tunjukkan kamu punya dosa ini ya, kamu punya dosa ini, dan dosa ini dihitung ketika Anda sudah balik. Kalau belum balik ya tidak dihitung, karena itu dalam fikih itu ada namanya syarat bahasanya dia itu sudah balik. Nah, balik ciri-cirinya adalah sudah tamyiz. Tamyiz itu ciri-ciri dia sudah mau balik. Ketika sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah, ketika mencapai atau sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, itu berarti sudah balik. Maka
perhitungan amal itu dihitung ketika dia sudah mulai balik tadi. Maka orang Islam yang beriman itu nanti akan dipanggil, kemudian ditunjuk, kamu ini ketika sudah mulai balik dosamu ini, bener nggak? Nah, maka dia ngaku, namanya disidang sama Allah kok. Nah, kalau nggak ngaku nanti anggota tubuh yang lain tuh akan berkata, berkata-kata untuk membenarkan apa namanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang yang beriman itu melihat begitu banyak dosanya, mengakui dosa-dosanya, dia sudah merasa, waduh, saya ini cilaka ini. Nah, kalau bahasa sekarang cilaka 12. Nah, kenapa ada 13 ya? Cilakanya 12 tok ternyata. Karena 13 itu angka sial. Cilaka 12. Nah, ternyata ketika sudah merasa dirinya itu celaka, maka Allah mengatakan, wah, kamu tidak usah khawatir. Dosa-dosa kamu itu tak ampuni semua, tak tutupi di dunia, di akhirat pun tak ampuni. Nah, jadi ketika dia itu menoleh kanan kiri, dikiranya orang-orang itu mendengar apa peristiwa sidang dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sama Allah itu para makhluk yang lain tidak bisa mendengarkan. Mereka cuma bisa melihat, oh, dia disuruh mengakui dosa-dosanya, mengangguk-ngangguk. Nah, kelihatannya cuma disuruh ngangguk-ngangguk tok. Oh, berarti itu orang yang baik, padahal itu disidang dosa-dosanya. Tapi karena tidak dengar suaranya, akhirnya dianggap dia ternyata punya amal yang baik. Ini oleh para ulama perhitungan hisab kepada orang yang beriman, tapi dengan catatan orang itu ketika berbuat dosa itu dia menutupinya, dia merasa malu. Nah, paham ya? Kalau orangnya tidak merasa malu, justru ditunjukkan, oh dulu ini loh, saya ini adalah pencuri, wah dulu ini saya perampok, wah dulu ini saya punya pengalaman dengan wanita ini. Nah, itu berarti dia tidak malu dengan dosanya, tidak menutupi dosanya. Ya ini tidak termasuk dalam hadis ini ya. Nah, jadi kalau kita orang yang beriman, kemudian berbuat dosa kok merasa malu ketika dilihat orang lain, maka Allah akan menutupinya di dunia dan diampuni di akhirat nanti. Jadi hadis ini menolak apa namanya eh, apa namanya pendapat orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang Islam berdosa, maka dia tidak diampuni sama Allah, masuk neraka. Nah, repot kan? Nah, kemudian demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah juga berpendapat bahwasanya apabila ada orang punya dosa besar, ya berarti tidak diampuni sama Allah. Nah, padahal enggak. Dosa yang tidak diampuni sama Allah itu cuma satu saja. Apa itu? Yaitu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni kalau disekutukan, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Jadi kalau kita berbuat maksiat atau dosa, jangan bangga, jangan ditunjukkan di Facebook atau di media sosial, jangan. Nah, karena Allah sudah mencoba menutupi untuk Anda, kenapa Anda share-sharekan? Kalau Anda siarkan di dunia, berarti nanti tidak diampuni di akhirat. Kalau Anda tutupi di dunia, insya Allah nanti di akhirat akan ditutupi dan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu nanti terbagi menjadi 3 kelompok ketika di akhirat itu. Yang pertama orang yang masuk surga tanpa dihisab. Atau orang yang masuk surga dihisab, seharusnya dia itu masuk neraka tapi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang repot itu yang ketiga, sudah dihisab, dosanya tidak diampuni, suruh ngicipin neraka dulu. Ya itu ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga ini. Ya minimal masuk yang kedua lah. Insya Allah diampuni dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang nomor satu itu agak berat, Mas. Masuk surga tanpa hisab itu agak berat. Amalnya harus benar-benar jos luar biasa. Kan gitu kan? Yang kedua, kalau bisa kalau ingin cepat masuk surga itu harus miskin. Kenapa harus miskin? Ketika Anda miskin tuh yang dihisab tuh apanya? Cuma amalnya tok. Nah, tapi kalau hartanya banyak, wah perhitungan hisabnya kan agak lama. Karena itu dalam sebagian riwayat ada perbedaan masa antara orang kaya dengan orang Islam, orang yang miskin ketika masuk surga. Jaraknya berapa? Jaraknya kurang lebih 500 tahun. Wah, jadi dan kemudian Anda kemudian tak jadi orang miskin ya enggak lah. Karena orang miskin kan kanjeng Nabi ada hadis, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maka penafsiran yang
baik yang masuk akal itu adalah miskin karena butuh rahmat Allah, bukan miskin harta. Nah, ingat ya, jangan kalau kita ikut sebagian orang yang ngakunya ahli hadis, kadang-kadang dia tekstual. Tekstual itu apa artinya? Allahumma ahyin miskinan. Allah itu apa, kanjeng Nabi itu pingin jadi orang miskin ternyata. Karena ya Allah jadikan saya orang miskin. Ya miskinnya bukan ini. Kenapa? Karena dalam hadis lain kanjeng Nabi mengatakan hampir saja kemiskinan itu bisa menyebabkan kita menjadi orang kafir. Nah, kok bisa? Ketika kita miskin, tidak punya duit, kadang-kadang kalau imannya tidak kuat, ada orang Nasrani yang bawa bantuan sembako dan sebagainya, bisa katut jenengan. Karena itu yang paling bagus menafsirkan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin, adalah miskin artinya butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan miskin dalam segi harta. Soalnya Anda lihat Umar bin Khattab itu kaya bukan main. Nah, ketika belum meninggal itu hartanya sudah bisa apa namanya triliunan itu. Bahkan kalau tidak salah Utsman bin Affan itu hartanya banyak sampai sekarang itu masih ada uang dari apa hasil dari Utsman bin Affan yang kemudian apa namanya diurus sama keluarganya sampai sekarang masih ada uangnya Utsman bin Affan. Itu saking kayanya. Sudah tidak 7 turunan lagi itu. Nah, dari kanjeng Nabi dari Utsman sampai sekarang tuh jaraknya sekitar 1.400 tahun. Kalau kita anggap orang rata-rata hidupnya itu 50 tahun, berarti 1.000 dibagi 50 itu berapa? 200 lah gampangannya. 200 padahal itu ada 1.400. Berarti 280 turunannya Utsman masih menikmati harta yang diberikan sama Sayyidina Utsman. Itu menunjukkan orang Islam zaman dahulu itu kaya-kaya. Nah, gitu kan, kaya-kaya. Jadi tafsirkanlah Allahumma ahyini miskinan itu adalah ya Allah jadikan saya dalam keadaan miskin, membutuhkan rahmat jenengan, membutuhkan kasih sayang jenengan, ampunan jenengan. Itu tafsiran yang paling bagus. Kemudian ketika yang dihisab adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik, ya Allah tidak menutupi. Nah, langsung dipanggil, hei Fulan bin Fulan, kamu ini munafik, kamu kafir, amalmu gini 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 gini. Nah, maka setelah selesai Allah tidak meminta penyaksian mereka, tidak minta pengakuan mereka. Kemudian bertanya sama para saksi-saksi yang ada di apa namanya di padang mahsyar tadi. Saksinya siapa? Ya para nabi, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Maka ketika disuruh, benar gak ini? Nah, maka orang-orang yang menjadi saksi mengatakan, benar ya Allah, mereka itu orang-orang yang mendustakan jenengan. Nah, ini saksinya para nabi, orang-orang yang beriman. Paham ya? Rawahu ngriwatake hadis sapa Ibnu Majah, sapa sahabat Ibnu Majah an Umar an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang lain juga, Imam Ahmad, Imam Al-Mas apa namanya?